ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Shadaqallahul azim. Izin Ustaz, kami akan belajar dulu Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa kembali lagi dalam podcast Sinau Semangat Mencari Ilmu. Salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah agar tetap istiqomah dalam Islam. Sahabat Sinau yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu rukun iman. Tema ini menjadi fondasi utama bagi setiap muslim yang menjalankan kehidupan beragama. Benar sekali Rais, tanpa memahami dan mengamalkan rukun iman, seorang muslim belum bisa dikatakan sempurna dalam keimanannya. Oleh karena itu, kita akan menggali lebih dalam tentang makna dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat spesial untuk membahas tema yang lebih luas. Beliau adalah Ustaz Saifur Rahman selaku Ketua KKGPAI Kota Balikpapan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Alhamdulillah senang sekali ya bisa berbicara dengan Ustadz hari ini. Baik Ustadz, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai pertanyaannya. Silakan. Mohon izin Ustadz, dapatkah Ustadz menjelaskan apa yang dimaksud dengan rukun iman dalam ajaran agama Islam? Jadi rukun iman itu bisa dikatakan suatu keyakinan atau kepercayaan atau akidah yang harus dimiliki oleh umat Islam atau orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dengan hormat Ustadz, dapatkah Ustadz menjelaskan secara singkat mengenai masing-masing rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim Ustadz? Jadi rukun iman itu yang pertama
kita iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qadha dan qadar. Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya Ustaz. Mohon penjelasannya Ustadz, mengapa kita diwajibkan untuk meyakini bahwa adanya Allah dan apa dasar keyakinan dalam agama Islam? Oke, mengapa kita harus yakin bahwa adanya Allah ya? Jadi memang kita sebagai manusia ini harus memiliki keyakinan bahwa diri kita ini ada yang menciptakan. Alam seisinya ini itu ada yang menciptakan. Nah, tidak lain yang menciptakan seluruh alam semesta ini itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus kita yakini itu. Karena tidak ada selain Allah yang menciptakan alam seluruh yang kita lihat pada hari ini. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mohon izin Ustadz, apakah Ustadz dapat menjelaskan apa pengertian malaikat dalam Islam dan kenapa kita harus percaya Ustadz? Oke, kedua, malaikat ya. Malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Kalau jin, setan dari api, manusia itu Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tapi kalau malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Kemudian malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu taat dan patuh pada perintah Allah. Dia tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah membantah, dan selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari dia diciptakan sampai nanti, sampai batasnya Allah yang tahu. Kemudian malaikat itu dia itu tidak memiliki hawa nafsu. Dia nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh tidur, nggak butuh beristri, bersuami, nggak butuh, pokoknya dia nggak punya hawa nafsu. Itu. Kemudian malaikat ini tidak berjenis kelamin. Bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Begitu, bukan kayak manusia, hewan gitu kan, tumbuhan kan ada jenis kelamin. Kalau malaikat nggak ada seperti itu. Dia mulai diciptakan sampai akhir nanti selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah malaikat. Kan ada 10 malaikat kan? Nah, ada yang wajib kita imani. Padahal jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Tapi yang wajib kita imani ada 10 malaikat. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Kemudian Ustadz, siapa saja malaikat yang wajib kita imani dan apakah tugas masing-masing malaikat tersebut dalam ajaran Islam? Oke, malaikat yang wajib kita imani itu ada 10 ya. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, keempat Izrail, kelima Munkar, keenam Nakir, ketujuh Rokib, 8 Atid, 9 Malik, 10 Ridwan. Ustadz ada lagunya, mau denger gak? Boleh silakan. Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. 1 Jibril, 2 Mikail, 3 Israfil, 4 Izrail, 5 Munkar, 6 Nakir, 7 Rokib, 8 Atid, 9 Malik, 10 Ridwan. Itu nama malaikat Allah. Itu namanya. Sekarang tugasnya. Jibril bertugas menyampaikan wahyu, Mikail bertugas membagi rizki, Israfil meniup sangkakala, Izrail mencabut nyawa.
Munkar dan Nakir itu tugasnya menanyai orang di kubur. Rokib mencatat amal yang baik, Atid mencatat amal yang buruk. Sudah 8 kan? Yang ke-9 malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Yang ke-10 malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Nah, itu malaikat dan tugas-tugasnya. 10 itu kita harus hafal beserta tugas-tugasnya, kita yakini ya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya, saya lagi Ustaz. Ya, silakan nanti aja. Mohon penjelasannya Ustaz. Apakah perbedaan antara Al-Quran dan kitab-kitab Allah yang sebelum diturunkannya Al-Quran, dan mengapa kita diwajibkan untuk meyakini adanya kitab-kitab tersebut? Pertama, memang dari rukun iman yang ketiga kan iman kepada kitab Allah. Kitab Allah itu pertama kita harus tahu ada 4 yang wajib kita ketahui. Pertama kitab Zabur, kemudian yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab Al-Quran. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa perbedaannya? Perbedaannya dari ketiga kitab tadi, pertama kitab Zabur dan Taurat, Zabur, Taurat, Injil, ya kan? Nah, Zabur, Taurat, dan Injil itu disempurnakan lagi di dalam kitab Al-Quran. Jadi ajaran-ajaran sebelumnya yang ada di dalam kitab Injil, Zabur, dan Taurat itu disempurnakan menjadi lebih sempurna, yaitu ada di dalam ajaran kitab Al-Quran. Mohon izin Ustadz, mengapa kita diwajibkan untuk meyakini bahwa adanya Rasul-Rasul Allah dan apa peran mereka dalam menyampaikan wahyu? Kita diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Jadi kita ini wajib percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki utusan, yaitu orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah agar manusia ini bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi kita wajib percaya Rasul-Rasul Allah. Dan ada berapa Rasul Allah itu? Rasul Allah itu jumlahnya sangat banyak. Dikatakan ada 313 Rasul Allah. Nabi ada 124.000. Tetapi di sini yang wajib kita imani, yang wajib kita hafalkan sebagai orang Islam ada 25, ya kan? Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sudah hafal kan? Oke, anak-anak hafal semua kan? Ayo mari kita senandungkan bersama-sama kayak lagunya Upin dan Ipin. Ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Seperti itu, ada 25 ya. Kalau versinya Ustadz beda lagi, nanti kapan-kapan kita nyanyi lagi. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Saya lagi Ustadz. Ya. Izin Ustadz, dapatkah Ustadz menjelaskan siapa saja Rasul yang wajib kita imani serta tugasnya untuk menyampaikan ajaran Allah? Tugas-tugasnya menyampaikan wahyu atau risalah atau perintah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar manusia selamat hidupnya di dunia sampai akhirat. Mohon penjelasannya Ustadz, apa yang dimaksud dengan hari kiamat dalam ajaran Islam dan mengapa kita harus meyakini adanya kehidupan setelah mati?
Nah, hari kiamat itu adalah hari di mana semua manusia, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan mati. Pertama itu. Kemudian nanti akan dibangkitkan lagi. Pertama manusia dibangkitkan lagi, yang sudah mati menjadi hidup kembali. Nah, kemudian manusia itu nanti setelah hidup kembali dia akan dihisap, dihitung amal perbuatannya, baik buruknya ditimbang-timbang. Kemudian bagi yang amalnya baik dia nanti akan masuk surga, yang amal buruknya lebih banyak dia akan masuk neraka. Seperti itu hari akhir. Kalau diceritakan ini panjang. Intinya seperti itu, ada hari terakhir atau hari akhir di mana manusia sudah tidak bisa berkesempatan lagi untuk beribadah kepada Allah. Sudah yang taubatnya terlambat, ya sudah terlambat di situ kalau sudah sampai akhir. Maka kita sebagai manusia, kalau kita yakin adanya hari akhir, maka cepat-cepat kita bertaubat, kita cepat-cepat insaf kembali ke jalan yang benar. Agar gak terlambat, kalau sudah kiamat ya sudah terlambat. Nah, seperti itu. Masya Allah, seperti itu ya. Terima kasih ya Ustadz atas penjelasannya. Ustaz. Mohon izin Ustaz, dapatkah Ustaz menjelaskan pengertian takdir dalam Islam dan mengapa kita harus menerima takdir yang sudah ditentukan Allah? Takdir itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketetapan-ketetapan yang kita alami sekarang ini, kita ada duduk di sini, ngobrol di sini, itu sudah digariskan oleh Allah pada zaman azali, zaman sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Takdir itu namanya takdir Allah Subhanahu. Dan kita harus percaya bahwa semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdir ini dibagi menjadi dua. Ada takdir mu'allaq dan takdir mubram. Kalau takdir mu'allaq ini kita sebagai manusia masih bisa berusaha untuk merubah apa yang sedang kita rasakan atau kondisi kita yang ditetapkan Allah pada hari ini. Misalnya kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu, dilahirkan oleh ibu kita, ya kan? Kita ini dalam kondisi yang bodoh, belum bisa membaca, betul kan? Padahal seperti itu. Tetapi dengan kita berusaha belajar membaca, belajar menulis, belajar memahami, akhirnya awalnya kita yang bodoh, kita menjadi pintar, betul tidak? Nah, kita yang misalnya sekarang kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa namanya ya? Bingung. Sedang sakit misalnya, ya kan? Sedang sakit. Tetapi kita berusaha berobat atau minum obat sebagai ikhtiar kita dan berdoa kepada Allah. Nah, akhirnya kita sembuh. Itu namanya kita berusaha untuk merubah takdir yang sifatnya tadi mu'allaq. Nah, jadi kalau mu'allaq itu kita masih bisa terlibat untuk menentukan takdir tersebut. Tetapi kalau takdir sudah mubram, sudah yang tidak bisa dirubah-rubah lagi, kita tidak boleh campur tangan, itu sudah nggak bisa dirubah. Misalnya, ini tadi namanya siapa? Rais ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak laki-laki. Sampai nanti meninggal juga anak laki-laki, betul kan? Kemudian ini namanya Nanda. Jadi Nanda dilahirkan sebagai anaknya bapaknya sekarang, ya kan? Itu kan nggak bisa milih kan? Lah itu takdir Allah juga, kita nggak bisa merubahnya. Nah, seperti itu. Tetapi kalau di dalam pendidikan, di dalam mencari rizki, itu kita masih bisa berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak boleh meninggalkan doa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya. Ustadz, bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita menurut ajaran Islam? Kalau ada takdir yang tidak sesuai, misalnya hari ini kita kepengen sehat, oh ternyata sakit, maka sebagai orang Islam kita wajib berusaha, berikhtiar, ya kan? Kalau itu tidak sesuai,
Tetapi setelah berikhtiar, keputusannya ini ada di Allah. Kita diberikan kesehatan atau kita masih diharuskan untuk bersabar. Itu pertama berikhtiar dengan usaha-usaha, kemudian yang kedua kita berdoa, yang ketiga kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Sama-sama. Mohon penjelasannya Ustadz. Mengapa rukun iman sangat penting untuk diyakini dan diterima oleh umat muslim dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa rukun iman itu sangat penting harus diyakini? Karena iman ini menjadi landasan kita untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau orang tanpa iman, maka ibadah-ibadah yang dilakukan nggak diterima oleh Allah. Karena dia nggak beriman. Orang mau bersedekah, kalau tidak dilandasi dengan iman, sedekahnya karena ingin dipuji, ya kan? Orang bekerja kalau nggak dilandasi iman, kerjanya hanya untuk mencari uang, tidak mencari itu. Tetapi dengan iman, ibadah-ibadah yang kita lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, kita niati untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan bernilai ibadah dan insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya kita melakukan amal soleh bisa diterima oleh Allah, dilandasi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Izin untuk kami menutup podcast kali ini. Oke, silahkan. Ustadz juga mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada jawaban yang kurang memuaskan ya. Oke, tetap semangat belajar ya. Oke. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Saifur Rahman selaku Ketua KKGPAI Kota Balikpapan. Semoga atas ilmu yang diberikan oleh Ustadz Saifur Rahman, kita semakin lebih paham dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Sinau, jangan lupa untuk terus mencari ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami Muhammad Taufar Rais dan Anda beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dan salah kata. Sampai jumpa di episode podcast Sinau. Semangat mencari ilmu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.